Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Senang sekali saat ini saya bisa menyapa semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya dengan pujian penyembahan ini dapat menjadi bekal saudara, dapat menjadi pedoman saudara dalam menjalani hari-hari ini. Namun sebelumnya itu ada satu ayat yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini, yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya percaya dengan firman dan penyembahan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan bersama pada pagi hari ini, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa. Ku milikmu selamanya. Sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Sama-sama katakan, ku
Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Oh, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, cukup bagiku. Oh, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, Tuhan, Kau selalu bersamaku. Dan ku panggil Kau Bapa, di dalam kesesakanku. Kau tetap bersamaku. Haleluya, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bersyukur buat mujizat Tuhan. Bersyukur buat pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu belajar firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua ya Roh Kudus. Firman yang memberkati, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang mengubahkan. Satu kerinduan kami, biarlah kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom keluarga besar ACC. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya berbahagia dan bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya terus berdoa, saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga dan semakin setia dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tema kita pagi hari ini, selfish. Selama bulan ini kita akan belajar banyak tentang selfish, dan saya percaya
Akan ada banyak hal yang kita pelajari dan kita dapatkan. Dan saya berdoa pagi hari ini, biarlah firman Tuhan pagi hari ini itu memberkati kita semua dan merubah cara pandang kita serta sikap hati kita. Bahwa hidup ini bukan tentang aku dan aku. Hidup ini bukan tentang pribadi kita sendiri, bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang dia dan untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Tahukah saudara bahwa selfless adalah nilai atau value yang kita percayai dan kita pelajari serta kita hidupi di gereja ini. Pertanyaan saya pagi hari ini, mengapa kita perlu belajar tentang nilai ini, tentang value ini? Kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua A, di mana lembaga Alkitab memberikan judul keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat yang kedua A, firman Tuhan berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tidak heran saudaraku, di akhir zaman ini kita akan menemukan orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Semuanya tentang aku dan aku. Di akhir zaman ini kita hidup di dunia yang serba egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Dunia akan membawa kita menjadi pribadi yang individualisme, yang artinya tidak mau peduli dengan hidup orang lain. Yakobus 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ternyata lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat lahir dari yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Pagi hari ini dibutuhkan yang namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua, pagi hari ini dibutuhkan yang namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi untuk mengubah pribadi kita, untuk mengubah sikap hati kita. Bahkan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan merubah hidup kita dari pribadi yang selfish atau pribadi yang egois menjadi pribadi yang selfless, pribadi yang mau peduli dengan orang lain, pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Pagi hari ini, selfless adalah tanda dari sebuah kedewasaan rohani. Kalau saudara lihat di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tahukah saudara, ketika kita hanya memikirkan tentang aku dan aku, Alkitab berkata disitulah akar dari kekacauan dan kejahatan, kata firman Tuhan. Aku dan aku itu ciri dari sifat kekanak-kanakan. Berbeda dengan selfless, tidak mementingkan diri sendiri, mau peduli dengan hidup orang lain. Itu tanda dari sebuah kedewasaan rohani. Kedewasaan adalah kehidupan yang berbuah lebih dari sekedar bertumbuh. Pagi ini, dunia membutuhkan pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Bahkan keluarga kita, pernikahan kita membutuhkan suami istri yang dewasa di dalam Tuhan. Anak-anak kita membutuhkan papa mama yang dewasa di dalam Tuhan. Gereja kita, generasi yang kita layani itu membutuhkan pribadi atau orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan di dalam Tuhan akan membawa kita mengosongkan diri, mematikan ego kita, dan mengambil rupa seorang hamba dan turun untuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kedewasaan di dalam Tuhan akan membawa kita merendahkan diri, mau taat, mau peduli dengan kehidupan orang lain. Di akhir firman Tuhan yang saya mau sampaikan pagi hari ini, tindakan selfless akan menyelamatkan hidup kita. Tindakan selfless akan menyelamatkan pernikahan kita. Tindakan selfless akan menyelamatkan keluarga kita. Tindakan selfless akan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa, Tuhan materaikan firman itu di dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk peduli
dengan orang-orang yang ada sekeliling kami, untuk peduli dengan keluarga kami, untuk peduli dengan pernikahan kami, untuk peduli dengan keluarga rohani yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman pagi hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.